Saya hidup biasa sampai usia 30. Hari itu saya sedang bepergian di Taishan, dan kebetulan bertemu dengan guru terhormat saya. Sejak saat itu, dia membimbing saya ke jalur kultivasi. Tuan tua dia sudah tiba. Guru Kim, tolong selamatkan saya. Guru Kim. Tuan Qin. Tuan Qin, ini kali ke-12 saya mencari murid. Selama saya bisa menjadi murid Anda, saya bersedia melakukan apa saja. Enyahlah. Beraninya kau? Berani menyerang tuan tua? Sama saja mencari mati. Serang. Tuan Qin. Saya kembali. Hujan di luar sangat deras. Kamu membuatku sangat khawatir. Cepat masuk. Cepat lap. Bibi saya sudah 17 tahun. Bahkan di usia 17 tahun kamu masih anak-anak. Hari ini kau pulang terlambat 1 jam. Apakah kau berencana untuk tidak pulang besok malam? Aku berada di Jiangcheng. Aku juga dianggap sebagai orang terpandang. Jika suatu hari teman-temanku berkata bahwa keponakanku berkeliaran di luar, maka kau bisa kembali saja ke kampung halamanmu. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Qin Feng pulang sangat larut. Dia pasti tertunda karena belajar mandiri malam. Qin Feng. Setiap hari hanya Qin Feng. Siapa sebenarnya anak kandungmu, dia atau aku? Xiao Mo, mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu lagi? Qin Feng dia. Salam Tuan Tua Chen. Itu sepertinya seseorang. Bagaimana mungkin seseorang bisa secepat itu? Bagaimana dia melakukannya? Jati dia Tuan Qin. Apakah itu Tuan Kia? Menciutkan tanah menjadi seinci. Tuan Qin memang seorang ahli. Tidak, itu bukan menciutkan tanah menjadi seinci. 1 langkah mencakup 1000 li. Ini adalah teknik yang hanya dimiliki oleh dewa. Dewa. Dengan hormat menyambut Tuan Qin. Dengan hormat menyambut Tuan Kia. Dengan hormat menyambut Tuan Qin. Dengan hormat menyambut Tuan Qin. Seorang dewa. Dewa Qin dewa. Dewa Qin dewa. Dewa. Cepat dan lihat orang di depan kepala keluarga Chen. Dia adalah dewa itu. Kita akhirnya akan melihat dewa itu. Seperti apa sebenarnya rupa dewa Qin ini? Tuan Qin, silakan ikuti saya. Dewa. Dewa. Qin Feng. Mustahil, aku pasti salah lihat. Bagaimana mungkin itu Qin Feng? Ayah, punggung Tuan Qin itu. Mengapa terlihat sangat mirip dengan Qin Feng? Ini, begitu banyak orang. Aku tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Seperti apa sebenarnya rupa dewa itu? Qin Feng, Jangan berteriak sembarangan, itu adalah seorang dewa. aku. Tapi punggung ini.
Terlihat persis sama dengan Qin Feng. Beberapa jam kemudian, Cepat ke aula perjamuan. Upacara penerimaan murid sudah dimulai. Cepat. Perjamuan akan segera dimulai. Tuan Qin pasti akan menunjukkan wajahnya. Aku berani bertaruh. Tuan Qin jelas bukan Qin Feng. Tepat, kita hanya perlu satu pandangan, dan kita akan tahu apakah itu Qin Feng. Saya harus melihatnya agar puas. Tuan Besar Chen ini hanya demi penerimaan murid. Benar-benar tidak menyayangkan biaya. Tapi mengapa Tuan Qin ini mengenakan seragam sekolah? Benar sekali. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang abadi. Mungkinkah ini penipuan? Semuanya, hari ini saya Chen Qingtian, kepala keluarga Chen, mengambil Tuan Qin sebagai guru saya, dan mempersembahkan hadiah yang murah hati, untuk menunjukkan ketulusan saya. 100 tangkai ginseng liar, berusia 1000 tahun. 100 butir giok laut selatar, berusia 1000 tahun. 10 potong sumsum giok wilayah utara, berusia 1000 tahun. Barang-barang yang sangat berharga. Tuan Besar, dengan barang-barang ini, dalam waktu 3 hari, aku pasti bisa maju satu alam. Karena Chen Qingtian begitu tulus. Setelah aku keluar dari pengasingan, dalam 3 hari, aku akan menganugerahinya 100 tahun umur, dan memberinya keberuntungan besar. Guru, silakan minum teh. Tuan Qin adalah seorang dewa. Bagaimana mungkin dia adalah sampah Qin Feng itu? Kalian berdua cepatlah. Jika upacara magang selesai, kita tidak akan bisa melihat Tuan Qin lagi. Berhenti. Kartu undangan. Guru, silakan minum teh. Murid Chen Qingtian memberi hormat kepada guru. Selamat Tuan Besar Chen. Murid, Ya. Guru, silakan berbicara. karena upacara pemuridan sudah selesai. Bungkus barang-barang ini untukku. Bungkus mereka. Aku gurumu akan pergi mengasingkan diri sekarang. Ya. Saya akan segera mengemasi barang-barang itu. Ikuti saya. Namaku Sang Jonde, pelayan siang memanggilku. Upacara penerimaan murid sudah dimulai. Hanya yang punya undangan boleh masuk upacara. Kami diundang secara pribadi oleh Tuan Tua Chen. Jika Tuan Besar tidak mengundang Anda bahkan tidak akan bisa memasuki gerbang kediaman Chen. Tapi aku akan menjadi pelayan untuk seorang abadi. Beraninya kau menghentikanku. Cukup omong kosong. Jangan pernah berpikir untuk masuk tanpa undangan. Dan Anda ingin menjadi pelayan bagi seorang dewa. Mungkinkah potret dewa itu sebenarnya? Apakah itu sesuatu yang benar-benar bisa Anda lihat? Keluar sekarang. Kau, Keluar. kami akan segera pergi. Kami akan segera pergi. Tapi ayah, kita belum bertemu Tuan Qin. Aku harus bertemu Tuan Qin untuk melihat apakah dia benar-benar Qin Feng. Hari ini aku harus melihat penampilan Tuan Kier. Pergi. Ada jalan kecil di sana. Mari kita memutar. Tuan Besar sudah dikemas. Meskipun barang-barang ini milik kakak saya, hadiah magang untuk Tuan Qin. Baginya untuk mengambil semua barang dan pergi sekarang juga. Bukankah itu terlalu mendadak? Guru, barang-barang sudah dikemas. Boleh saya tanya berapa hari Anda akan mengasingkan diri? 3 hari. Dengan harta spiritual surgawi yang kamu berikan ini, gurumu bisa berhasil mencapai terobosan dalam 3 hari. Pada saat itu aku akan bisa mewariskan kultivasiku kepadamu, memberimu 100 tahun umur panjang, dan menganugerahimu keberuntungan besar. 100 tahun umur panjang. Terima kasih, Guru. Kamu harus menunggu dengan sabar. Aku akan datang mencarimu setelah aku keluar dari pengasingan.
Ya, Ini. Dia pergi begitu saja. Dia hanya minum seteguk teh dan mengambil semua hadiah magang ini, lalu pergi. Barang-barang itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Tepat sekali. Kakek, Qin Feng itu tidak mungkin seorang penipu kan? Cepatlah kalian semua. Jika upacara magang selesai, kita tidak akan bisa melihat Tuan Qin lagi. Ayah, lihat bukankah itu Qin Feng? Mengapa dia ada di sini? Dia bahkan berani lari keluar. Sungguh kurang ajar. Ketika kita kembali, aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Ayah, lihat apa yang ada di tangannya. Apa yang dia pegang. Jangan khawatirkan itu. Mungkin, itu hanya barang rongsokan dari tumpukan sampah kediaman Chen. Memperlakukannya seperti harta karun. Benar-benar orang udik dari desa. Berhenti membuang waktu. Mari kita cepat pergi. Kita masih harus pergi menemui Tuan Kia. Kakek cepat kirim seseorang untuk menangkapnya. omong kosong. Bahkan sekarang, kakek masih mempercayainya. Dia terus mengklaim dirinya adalah seorang abadi. Tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang abadi. Diam, Tuan Qin adalah abadi sejati. Beraninya kamu membicarakannya di belakangnya. Qin Feng itu terlihat lebih muda dariku. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim, dia tidak mungkin menjadi seorang abadi. Nona Chen benar. Di mana ada dewa di dunia ini? Tuan besar ini benar-benar delusi. Untuk benar-benar mempercayai seorang anak muda belaka, sepertinya keluarga Chen telah ditipu habis-habisan kali ini. Jika ini tersebar, keluarga Chen akan benar-benar kehilangan muka. Bukankah Qin Feng masih punya kerabat di Jiangcheng? Tuan Qin juga memiliki bibi kecil dari pihak ibu. Tuan besar sudah mengundang mereka. Mereka mungkin ada di Manor sekarang. Cari mereka dan bawa mereka ke sini. Ini seharusnya tempatnya. Ayo pergi. Mari kita cepat masuk. Cari mereka dan bawa mereka ke sini. Mengapa aku tidak melihat Tuan Kia? Ya Nona. Saya akan segera mengatur seseorang untuk mencari Xiang Junde dan keluarganya. Mengapa dia mencari kita? Dia adalah Xiang Junde. Ya. Pengawal bawa mereka padaku. Tidak. Berhenti, Anda adalah Xiang Junde. Bawa mereka pergi. Tidak. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika masalah ini diserahkan kepada guru saya dan mengetahuinya, keluarga Chen kita akan hancur. Kakek, mengapa kakak tidak mau mempercayaiku? Qin Feng itu jelas seorang penipu. Awalnya saya ingin memperjuangkan Anda sebuah kesempatan untuk membiarkan Anda menjadi pelayan wanita bagi guru saya. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Jika dia benar-benar seorang abadi, 3 hari kemudian aku akan memohon ampun dan hukuman darinya. Mulai sekarang aku akan melayaninya sebagai seorang pelayan. Aku akan melayaninya tanpa lelah. Tapi jika dia bukan, bahkan jika aku harus menggali sedalam 3 chi, aku akan menemukannya. Reputasi keluarga Chen kita sama sekali tidak boleh hilang karena dia. Sejak Sisi mulai meragukan guru, Jalan sekte abadi bagi keluarga Chen saya sudah terputus. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah menunggu. Menunggu sampai guru tiba 3 hari kemudian. Lalu saya akan memohon ampun dan hukuman kepada guru. Ini adalah keluarga bibi kecil dari pihak ibu Qin Feng. Mereka benar-benar sejenis. Keberanian mereka terlalu besar. Qin Feng itu mungkin telah diinstruksikan oleh mereka. Mereka bersekongkol bersama untuk menipu keluarga Chen. Mereka benar-benar mencari mati. Qin Feng adalah Tuan Kia, menipu keluarga Chen. Dia berani menipu keluarga Chen. Gawat, kita akan dibunuh karena dia. Energi spiritual di sini melimpah. Sangat cocok untuk kultivasi tracing.
3 hari kemudian, aku bisa lebih baik mencari guru terhormat, lupakan saja. Anda adalah paman ipar dari pihak Ibu Qin Feng. Nona Chen. Qin Feng. Dia adalah anak dari adik perempuan istriku. Dia hanyalah seorang udik dari desa. Ibunya meninggal lebih awal. Dia tidak punya tempat tujuan. Jadi aku dengan baik hati menerimanya. Aku benar-benar tidak mengenalnya dengan baik. Anak saudara perempuan istrinya tidak dekat. Anak saudara iparnya tidak dekat. Kalau begitu, Qin Feng bukan seorang abadi. Bagaimana mungkin dia adalah seorang dewa? Dia hanyalah orang liar dari pedesaan. Seorang biadab dari pedesaan. Dia benar-benar penipu. Keberanian ini terlalu berlebihan. Kakek-kakek harus mempercayaiku sekarang kan? Qin Feng itu hanyalah seorang penipu. Tepat sekali ya Tuhan. Jadi dia adalah penipu selama ini. Sepertinya guru saya tidak memberitahu mereka identitasnya. Tuan Chen. Qin Feng itu. Dia berasal dari pedesaan. Dia biasanya sama sekali tidak punya sopan santun. Kami juga tidak tahu bahwa dia akan punya keberanian. Berani menipu Anda. Tidak, Qin Feng bukan orang seperti itu. Apakah Anda benar-benar tidak tahu bahwa guru saya adalah seorang dewa abadi? Ampun, mohon belas kasihan. Kami benar-benar tidak tahu. Kami telah dizalimi. Qin Feng hanyalah seekor binatang. Dia akan membuat kita terbunuh. Pengawal bawa mereka pergi. Beritahu semua orang, temukan Qin Feng dengan segala cara, hidup atau mati. Ya, Tunggu. Aku percaya pada Qin Feng. Dia bukan pembohong. Tuan Chan, saya percaya pada Qin Feng. Dia tidak akan menipu orang. Karena dia bilang dia akan kembali dalam 3 hari. Dia pasti akan datang. Bagaimana jika dia tidak datang? Jika dia tidak datang, sebagai bibi dari pihak ibunya, saya bersedia menanggung tanggung jawabnya. Dan menerima hukuman apapun. istri, apa kau gila? Dia hanya seorang penipu. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat sekarang. Mana mungkin dia peduli? Apakah kita hidup atau mati? Ibu lihat situasinya sekarang. Mengapa ibu masih membela si udik itu? Aku percaya pada Qin Feng. Dia tidak akan berbohong. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Cukup. Biarkan mereka kembali dan beristirahat. Kakek, Sisi, atur mereka dengan baik. Sisi, apakah San Junde dan 2 orang lainnya sudah diurus? Dalam waktu 3 hari, mereka sama sekali tidak boleh disakiti. kakek-kakek terlalu berhati lembut. Aku hanya menempatkan mereka sementara di bawah kurungan di kamar. Jika Qin Feng tidak muncul setelah 3 hari, maka segera hukum mereka di depan umum. Kali ini, kita harus memulihkan kehormatan keluarga Chen Ku. Ibu dan ayah. Jika Qin Feng tidak datang dalam 3 hari, apakah kita semua akan mati? Aku tidak mau mati. Orang-orang di keluargamu itu, kerabat macam apa mereka? Sekarang mereka membuat kita semua terbunuh. Aku percaya pada Qin Feng. Dia pasti akan datang. Provinsi Nan aku akan menemukanmu. Energi spiritual tidak cukup, masih belum cukup.
3 hari kemudian. Sisi pasti telah mengunci pintu. Seseorang buka pintunya. Gawat. Sisi akan menyebabkan masalah. Kakek. Karena kakek tidak mau menjadi penjahatnya. Biarkan aku yang melakukannya. Qin Feng berani menipu keluarga Chen kita. Aku akan menggunakan keluarga bibinya untuk memaksanya muncul. Aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa hanya berdiri dan melihat keluarga bibinya menderita hukuman karenanya. Hari ini sudah hari terakhir. Qin Feng pasti tidak akan datang. Kita tamat. Aku tidak mau mati. Bibi, apakah kamu ingin berkultivasi keabadian? Apa yang kau katakan? Dan alasan dia mencariku sebagai gurunya adalah karena aku bisa mengajarinya teknik abadi. Aku bahkan bisa memberinya kehidupan abadi. Bibi, aku juga bisa membimbingmu dalam kultivasi. Qin Feng, aku harap kau tidak membohongiku. Sepertinya Qin Feng akan muncul hari ini. Kalau begitu dosa-dosanya akan ditanggung oleh kalian semua sebagai gantinya. Tidak, tolong ampuni kami. Itu semua salah Qin Feng. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Silakan bertindak. Sisi cepat berhenti. Mengapa kalian masih berdiri terpaku di sana? Bertindaklah, di mana sang abadi? Siapa dia, bagaimana dia bisa masuk? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada wanita secantik itu? Dia terlalu cantik. Apakah dia bidadari yang turun dari surga? Tuan besar nona muda ini luar biasa. Perasaan yang dia berikan kepada saya, meskipun tidak sebanding dengan Tuan Qin, masih sangat dekat. Jika Tuan Qin adalah seorang dewa abadi, dia pasti juga seorang dewi abadi. Seorang dewa. Mungkin dewi abadi ini datang secara khusus untuk mencari Tuan Qin. Siapa Anda? Siapa sebenarnya Anda? Ini adalah kediaman Chen. Tidakkah kamu tahu, orang itu tidak ada di sini? Siapa yang kakek bicarakan? Di mana dia? Saya Chen Qingtail menyebut dewi abadi. Kakek-kakek memanggilnya apa? Dewi abadi, Anda pasti mencari guru saya, bukan? Guru saya pergi menyepi 3 hari yang lalu. Dia tidak ada di sini sekarang. Gurumu? Dia, nama guru saya adalah Qin Feng. Dia adalah seorang dewa abadi. Dia hanyalah seorang pembohong. Kakak, bahkan sekarang, kamu masih menolak untuk percaya. Abadi seorang pembohong. Saya tidak berani menipu dewi abadi. Guru saya memang seorang dewa abadi. Karena kamu adalah murid dari seorang abadi. Mengapa kamu terlihat tidak berbeda dari orang biasa? Saya masih belum tahu sekarang, apakah wanita ini teman atau musuh bagi guru. Saya tidak bisa membiarkan dia mengganggu guru. Saya harus mencari cara untuk menenangkannya terlebih dahulu. Saya tidak punya banyak bakat. Saya sudah cukup tua. Bahkan jika guru mengajari saya tidak punya banyak waktu tersisa untuk belajar. Saya menjadikan Tuan Qin sebagai guru saya hanya untuk memenuhi kewajiban bakti saya di hadapan Allah. Untuk melayani dengan tekun. Karena kamu adalah muridnya. Kalau begitu beritahu aku, di mana gurumu sekarang? Saya tidak tahu. Apa itu? Fenomena langit. Fenomena langit lainnya. Ini pasti Tuan Kia. Itu guru saya. Resonansi langit dan bumi, aku akhirnya menemukanmu. Immortal. Dia benar-benar seorang immortal. Saya tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Jika masa menyepi guru terganggu, maka kita tamat. Apakah keributan itu benar-benar disebabkan oleh Qin Feng? Apakah dia tidak berbohong sama sekali?
Biarkan Sen Junde dan yang lainnya kembali. Qin Feng berani menipu kami. Karena dia tidak berani muncul, maka seseorang harus menanggung tanggung jawab ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka kembali. Masih belum jelas siapa sebenarnya orang itu barusan. Jika kita beruntung, dia adalah kenalan lama guru, maka itu akan baik-baik saja. Tetapi jika dia menyimpan dendam terhadap guru, keluarga Chen kita tamat. Wanita itu jelas seorang ahli. Tapi Qin Feng itu hanyalah seorang penipu. Mungkin dia salah orang. Suruh mereka kembali. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sisi jangan terus membuat kesalahan yang sama. Tapi, Cukup. Saya yakin guru pasti akan kembali. Kami akan menunggu guru di sini dengan sabar. Suruh mereka kembali sekarang. kalian boleh pergi. Terima kasih. Terima kasih mana Chen? Terima kasih. Qin Feng, apakah itu kau? Aku tidak menyangka bahwa menguras energi spiritual dalam radius 100 li hampir tidak cukup untuk berhasil menembus. Selanjutnya, aku harus membawa bibi kecilku ke jalur kultivasi dan kemudian memberi Chen Qingtian keberuntungan. Urusan dunia fana ini kemudian akan dianggap selesai. Setelah semua ini selesai, sudah waktunya bagiku untuk pergi mencari guru terhormatku. The film was translated and narrated by M Media. Kami hampir tidak bisa kembali. Untungnya Tuan Chen angkat bicara. Kalau tidak seluruh keluarga kami akan hancur. Ini semua salah Qin Feng orang itu. Dia berani menyamar sebagai abadi menipu keluarga Chen. Keluarga kita menampungnya begitu lama. Tidak masalah jika dia hanya tidak berterima kasih. Tetapi dia malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Lihatlah keluargamu. Kerabat macam apa ini? Seharusnya aku tidak berhati lembut saat itu. Dan membiarkanmu membawanya dari desa ke rumah kita. Aku memberinya makanan dan minuman. Membayar sekolahnya. Dan dia benar-benar berani keluar dan menipu orang. Aku percaya Qin Feng. Dia tidak akan berbohong. Jadi apakah kau menyiratkan bahwa Qin Feng benar-benar seorang abadi? Dia hanyalah anak liar dari desa. Jika aku tidak dengan baik hati menerimanya, dia pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Bibi aku juga bisa membimbingmu dalam kultivasi. Mungkinkah? Qin Feng benar-benar seorang abadi. Dia tidak berbohong. Hari itu di mobil. Dia bertanya apakah aku ingin berkultivasi keabadian. Aku tidak menganggapnya serius saat itu. Tapi memikirkannya sekarang. Apa yang dia katakan mungkin benar. Mustahil. Bibi kecil. Bibi, setelah aku mewariskan teknik kultivasi kepadamu, aku akan pergi. Aku akan meninggalkan dunia ini. Mulai sekarang, tidak akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika Tuan Chen tidak begitu murah hati, kami bertiga keluargaku harus menanggung kesalahan Qin Feng. Mungkin kita sudah lama mati di sana. Sekarang kau bilang Qin Feng adalah seorang abadi. Kurasa kau sudah gila. Ibu, pada akhirnya Qin Feng telah. Mantra atau ramuan macam apa yang kau gunakan pada ibu? Dia tinggal di rumah kita begitu lama. Jika dia benar-benar seorang abadi, dia pasti sudah membawa kita di jalur kultivasi sejak lama. Benar jika dia seorang abadi. Apakah dia masih akan tinggal di rumah kita? Apakah dia sudah menumpang begitu lama? Bahkan anjing yang kupelihara lebih baik darinya. Apakah kau masih ingat Taman Istana Surgawi? Taman Istana Surgawi. Qin Feng menipu Tuan Chen. Mulai sekarang Tuan Chen tidak akan pernah mempromosikanku lagi. Keluarga kita akan bisa menjalani kehidupan sederhana mulai sekarang. Itu sudah cukup bagus. Beraninya kita masih mengharapkan Taman Istana Surgawi. Itu semua salah Qin Feng. Jika bukan karena dia, kita bisa membeli rumah terbaik. Dan aku bisa menjadi nona muda yang kaya raya. Ini adalah sertifikat kepemilikan rumah dan tanah Taman Istana Surgawi yang disediakan Qin Feng. Tuan Besar, Di mana Sisi? nona muda pergi lebih dulu karena marah. Dia belum menyaksikan.
kemampuan guru saya. Tentu saja dia tidak mengerti maksud saya. Ketika guru saya menemukan saya, ketika dia menyaksikan kemampuan guru saya, dia akan mengerti. Tuan Qin memang bukan orang biasa. Tetapi mengenai batas waktu 3 hari yang kita sepakati. Apakah Anda lupa wanita barusan? Saya harap guru saya bisa kembali dengan selamat. Ayo pergi. Kita juga harus mengosongkan tempat ini dan membersihkannya untuk guru saya. Ya baiklah Tuan Besar. Kediaman Jack. Tuan Qin Anda pasti harus kembali. Ada jejak kultivasi. Ini pasti tempatnya. Di mana dia? Aura bahan surgawi dan harta duniawi. Bagaimanapun saya tidak percaya Qin Feng adalah seorang dewa. Saya memang bilang akan jadi pelayan dewa. Saya sama sekali tidak ingin menjadi pelayan bagi Qin Feng itu. Nama kampungan itu mana? Dia pasti palsu. Apakah itu asli atau tidak? Kita akan tahu setelah kita melihatnya. Paviliun Emas Ungu. Bagaimana dengan pavilion emas ungu? Paviliun Emas Ungu adalah tempat tinggal Tuan Chen. Bagaimana mungkin itu diberikan? Itu pasti palsu. Tuan Qin kembali. Saya harus segera memberitahu Tuan Besar. Tunggu. Tuan Besar. Tunggu. Bagaimana situasinya? Sekretaris Zhang? Kia. Tuan Qin kembali. Apakah Anda yakin guru saya sudah kembali? Tuan Besar, benar sekali. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan Qin, dia pulang. Itu luar biasa. Tuan Besar, kalau begitu haruskah kita pergi mencari Tuan Qin sekarang? Sebagai muridnya, saya akan menunggu guru di sini dengan sabar. Bagaimana kalau kita pergi dulu dan pergi mencari Tuan Qin besok? Kami tidak akan pergi, karena guru saya sudah kembali. Saya akan menunggunya tepat di sini. Guru berkata, dia akan datang ke sini untuk menemukan saya. Dia pasti akan datang. Bagaimana dengan nona muda? Sisi apapun yang terjadi, masih cucu perempuan saya. Ketika guru saya tiba, saya akan meminta maaf kepada guru, memohon ampunan. Kakak sedang berpikir, jika dia berani menjadikanmu pelayan wanita, maka itu adalah berkahmu. Namun Anda telah berkultivasi melalui begitu banyak kehidupan. Dengan hormat menyambut Tuan Qin. Dengan hormat menyambut Tuan Kia. Dengan hormat menyambut Tuan Qin. Dengan hormat menyambut Tuan Qin. Hari ini saya Chen Qingtian, kepala keluarga Chen, mengambil Tuan Qin sebagai guru saya. The Qin film Feng, was translated kakakku dengan sepenuh and hati narrated ingin by menjadikanmu M. gurunya. Media. Namun pada perjamuan penerimaan murid, kamu ambil harta yang bikin keluarga Chen habiskan kekayaan hanya untuk dibeli. Kamu bahkan berjanji 3 hari. Tapi sekarang kamu benar-benar menghilang tanpa jejak. Apakah kamu benar-benar seorang immortal? Menurut pandanganku, kamu hanyalah seorang penipu. Jika kamu benar-benar seorang immortal dan tidak mengecewakan kakakku dan tidak mengecewakan keluarga Chen, lalu aku Chen Xie. Bahkan jika aku menjadi pelayan wanitamu, apa masalahnya? Nora, Qin Feng kembali. Katakan itu lagi. Nora, Qin Feng pulang. Setelah Tuan Besar mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk tinggal di Paviliun Emas Ungu malam ini. Tuan Besar berkata, Qin Feng pasti akan pergi mencarinya besok. Karena kakak tidak mau menyerah, maka aku akan menemani kakak lagi dan menunggumu untuk terakhir kalinya. Awasi setiap gerakan Qin Feng untukku. Jika dia berani pergi dan mencari kakakku, biarlah. Jika dia berani melarikan diri, segera tangkap dia. Ya, Qin Feng, apakah kamu seorang penipu atau bukan? Aku akan segera tahu. Qin Feng, benar-benar kamu yang telah kembali. Kemana kamu lari beberapa hari terakhir ini?
Saya sangat khawatir. Qin Feng, mengapa saya merasa kamu sedikit berbeda dari sebelumnya? Bibi, apakah kamu tidak suka rumah ini? Sialan. Kau masih berani berbohong sekarang. Tunggu sebentar. Mari kita dengar dulu apa yang Qin Feng katakan. Dia hanyalah seorang pembohong. Kami bertiga dalam keluarga ini hampir terbunuh olehnya. Apalagi yang harus dia jelaskan? Bibi, apa yang terjadi? Setelah kamu meninggalkan upacara magang hari itu, Nona Chen bilang kamu pembohong. Mengambil barang Chen tanpa mengembalikan. Jangan bicara lagi padanya. Mulai sekarang, kami memutuskan semua ikatan kekerabatan dengannya. Tidak. Saya adalah bibinya. Saya tidak bisa memutuskan hubungan dengannya. Keluarga kami tidak memiliki kerabat pembohong seperti dia. Dia hampir membuat seluruh keluarga kita terbunuh. Lebih baik tidak memiliki kerabat seperti itu. Keluar segera. Kami tidak ingin melihatmu. Qin Feng, pamanmu sedang marah besar sekarang. Dia berbicara omong kosong. Setelah dia tenang, semuanya akan baik-baik saja. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Bibi, aku kembali kali ini karena aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Bibi, rumah ini nyata. Kamu bisa pergi dan melihatnya besok. Setelah aku menyelesaikan urusan ini, aku juga akan pergi. Kamu mau kemana? Kamu masih sangat muda, dan kamu belum menyelesaikan sekolah. Kamu, Bibi, apakah kamu masih ingat bahwa aku? Sudahkah kamu memberitahu Bibi? Bibi, aku juga bisa membawamu berkultivasi. kamu. Apakah kamu benar-benar? Benar. Aku tidak pernah berbohong. Sudah waktunya juga bagiku untuk pergi. Aku bukan milik tempat ini. Kau tidak pernah berbohong. Dia tidak berbohong kepada kita. Qin Feng ternyata adalah seorang abadi. Qin Feng benar-benar seorang dewa. Bibi kecil. Aku akan membantumu menembus sekarang batasan antara abadi dan fana. Di mana saya? Bibi kecil, aku sekarang akan mewariskan teknik abadi kepadamu. Qin Feng adalah seorang abadi. Dia benar-benar seorang abadi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang abadi? Dia hanya orang liar dari pedesaan. Dia adalah Tuan Kia. Di mana Qin Feng sekarang? Mana muda? Qin Feng masih berada di rumah Sang Jonde. Lalu bagaimana dengan kakakku? Tuan tua dia. Cepat bicara. Tuan tua tahu bahwa Qin Feng telah kembali dan sedang menunggu di pintu masuk kediaman Chen. Bilang akan menunggu Qin Feng datang. Kakakku menunggu Qin Feng. Mana muda? Tuan tua sudah berada di pintu masuk, berdiri di sana sepanjang malam. Qin Feng itu jelas seorang penipu. Dian, Tuan Qin adalah dewa sejati. Bagaimana Anda bisa mengkritiknya di belakangnya? Qin Feng itu terlihat lebih muda dariku. Bahkan jika dia mulai berkultivasi sejak dalam kandungan, dia tidak mungkin menjadi seorang immortal. Kakak, mengapa kakak begitu percaya pada Qin Feng? Dia jelas hanya seorang pembohong. Aku tidak percaya ada immortal di dunia ini. Dan aku jelas tidak percaya bahwa Qin Feng benar-benar akan pergi mencari kakakku. Bibi kecil. Mulai hari ini, kamu juga seorang kultivator. Setelah aku menyelesaikan tugas terakhir ini, sudah waktunya bagiku untuk pergi.
Bagaimana kita bisa membiarkan Qin Feng pergi? The Dia, film was translated dia benar-benar and seorang abadi. narrated by M. Media. Seandainya saja saya tahu. Seandainya saja saya tahu dia adalah seorang dewa. Saya seharusnya memintanya mengajari saya teknik dewa. apakah dia tidak punya hati nurani? Aku bersikap baik padanya begitu lama. Namun dia pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Bagaimanapun juga, dia seharusnya mengubah seluruh keluarga kita menjadi abadi juga. Cari dia. Kita harus pergi mencarinya. Dia bilang, dia akan mencari Tuan Chan. Benar. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kita mendukungnya begitu lama. Dia harus mengajarkan kultivasi kepada kita juga. Kamu adalah manusia biasa sebelumnya. Namun sekarang kamu telah menembus penghalang antara abadi dan manusia biasa. Di mana orang itu? Semua yang baru saja terjadi. Bukanlah mimpi. Saya benar-benar bukan lagi manusia biasa. Wanita ini mungkin juga tidak sederhana. Dia telah mencari Qin Feng. Mungkin dia adalah musuh bebuyutan Qin Feng. Karena Qin Feng menolak mengajarkanku teknik abadi, maka jangan salahkan aku karena mengungkapkan keberadaannya. Di mana dia? Saya tidak tahu. Gadis abadi. Aku tahu di mana dia. Gadis dewa yang terhormat, kami tidak tahu kemana dia pergi. Mengapa kamu masih membela bajingan tak tahu terima kasih itu? Apa yang kamu lakukan? Kami mendukungnya begitu lama. Bahkan jika aku memelihara seekor anjing, setidaknya ia akan mengibaskan ekornya untukku. Tapi bagaimana dengannya? Dia pergi bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tepat sekali. Dia telah mengambil dari keluarga Xiang kami begitu banyak hal. Namun dia tidak meninggalkan manfaat apapun bagi kami. Qin Feng tidak berutang apapun pada kita. Kamu tidak bisa. Omong kosong. Kami hampir terbunuh karenanya. Bukankah seharusnya dia memberi kami kompensasi? Gadis abadi yang terhormat. Qin Feng pergi ke keluarga Chen. Gadis abadi. Jika kamu memiliki dendam terhadapnya, maka pergilah ke kediaman Che untuk mencarinya. Karena Qin Feng adalah seorang abadi, maka akta properti ini pasti nyata. Ayo pergi. Kita juga harus pergi ke kediaman Chen. The film was translated and narrated by M. Media. Tuan tua silakan kembali. Fajar hampir tiba. Tidak. Saya harus menunggu guru di sini. Tuan tua, mengapa Anda masih belum mengerti? Tuan Qin masih belum tiba. Mereka belum tiba. Saya khawatir dia tidak akan datang lagi. Guru saya akan datang. Tuan tua silakan kembali. Tidak. Saya akan menunggu tepat di sini. Nona muda Qin Feng sudah pergi. Kemana dia pergi? Kami tidak tahu. Kami hanya melihat wanita itu dari waktu lalu. Keluar dari rumah Sang Junde. Kemudian Sang Junde dan keluarganya yang berjumlah 3 orang juga bergegas keluar pintu. Kalau begitu cari dia di rumahnya. Kami sudah mencari. Tidak ada seorang pun di dalam rumah. Qin Feng sudah pergi. Awasi keluarga Chang Junde dengan ketat. Ya, Qin Feng, apakah kamu mencoba membawa keluarga bibi kecilmu dan melarikan diri bersama? Berapa lama lagi kita akan sampai? setengah jam. Sedikit lebih cepat. Ya. Saya ingin tahu kapan Tuan Kia akan tiba. Sekretaris yang Tuan Qin sudah pergi. Apple, bukankah Anda terus mengawasinya?
Tuan Qin benar-benar sudah pergi. Nona muda dia juga ada di sini. Kami belum menemukan jejak Tuan Kia. Di mana keluarga bibi kecil guru saya? Mereka tampaknya berjalan menuju kediaman Chen. Apa? Mereka datang ke arah kita. Tuan tua Anda, Guru saya akan segera tiba. Apel. Murid. Gurumu telah tiba. Murid Anda memberi hormat kepada guru. Salam Tuan Kia. Bangunlah. Gurumu telah membuatmu menunggu. Tidak lama sama sekali. Murid Anda akan menunggu di sini selamanya. Menunggu guru. Gurumu kini telah mencapai alam penyerapan senyum. Pergilah cari tempat yang tenang. Aku sekarang akan mewariskan teknik abadian kepadamu dan menganugerahkan keberuntungan besar kepadamu. Guru berkata dia akan mewariskan teknik abadi kepada saya. Saya juga akan menjadi abadi. Keluarga Chen saya mulai sekarang akan menjadi sekte abadi Dacia. Saya akan segera membawa guru ke ruang rahasia. Jaga bagian luar dengan baik. Tidak ada yang diizinkan masuk. Tenang saja Tuan. Saya akan menjaganya dengan baik. Guru. Keluarga Chen saya memiliki ruang rahasia di belakang. Hanya kepala keluarga Chen yang tahu lokasinya. Saya akan membawa Anda ke sana sekarang. Silakan ikuti saya. Ayah, mengemudilah lebih cepat. Tepat sekali. Kali ini bagaimanapun juga kita harus membuatnya. Memberi kita kompensasi atas tahun-tahun panjang yang kita habiskan untuk membesarkannya. Jika kita bisa melihat gadis Dewa Abadi ketika kita sampai di sana, saya harus memintanya untuk menjadikan saya pelayannya. Benar, aku pikir gadis abadi itu jauh lebih kuat daripada Qin Feng. Selain itu, kita bahkan memberinya informasi tentang Qin Feng. Mungkin gadis abadi itu bahkan mungkin memberi kita hadiah. The film was translated and narrated by Jalan kultivasi Media. sama sekali tidak misterius, seperti yang kau bayangkan. Menjadi abadi tidak selalu berarti lebih meninggal dari yang lain. Sebaliknya, berkultivasi keabadian soal merebut peluang dengan langit dan bumi, penuh dengan bahaya, dengan niat membunuh mengintai di mana-mana. Chen Qingtian, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Aku sekarang dapat dengan mudah memberimu 100 tahun umur, memberimu metode merawat hidup dan menguntungkan Qi. Memastikan keluarga Chenmu tetap stabil dan aman, dengan garis keturunannya berlanjut tanpa akhir. Guru. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Mohon ajari saya kultivasi. Saya Chen Qingtian, sudah tua dan lemah. Semua urusan dunia fana ini sudah lama saya alami. Tidak ada lagi yang tersisa untuk dirindukan. Namun, saya tidak bisa berhenti mengkhawatirkan cucu perempuan saya, Chen Sisi. Chen Sisi memiliki rupa yang mulia. Mungkin pencapaiannya di masa depan, bahkan mungkin melampaui milikmu. Guru, apakah Anda berencana untuk menerimanya sebagai pelayan? Ini benar-benar berkah. Namun di semua kehidupan masa lalunya biar tidak bisa berkultivasi. Mengenai dia dan aku, kami tidak memiliki takdir guru dan murid. Namun, kesempatannya ada di depan. Cucu perempuan saya memiliki takdir abadi yang lain. Bisakah aku bertemu denganmu kali ini? Selain aku di dunia ini, aku khawatir kamu adalah satu-satunya yang lain. Abadi. Memang ada bakat menjanjikan yang lumayan di sana. Jika takdir mengizinkan, aku tidak akan keberatan mengambil seorang murid sendiri. Apakah Qin Feng sudah ditemukan? Nona muda, Qin Feng baru saja pergi ke kediaman Chen dan memasuki puri bersama Tuan. Dia benar-benar berani datang. Awasi dia dengan ketat untukku. Jika dia berani lari, segera tangkap dia. Ya, Qin Feng, kamu benar-benar berani untuk membentuk kembali tubuh abadi bagi manusia biasa. Kecuali dia bukan dari dunia ini. Kecuali kultivasinya telah lama mencapai langit dan menembus bumi. Aku harus bertemu dengannya. Mungkin hanya dia yang bisa membantuku menembus alamku dan memasuki alam abadi yang legendaris itu lebih cepat.
Apa yang terjadi? Nona muda lihat ke depan. Itu adalah arah kediaman Chen. Cepat mengemudi segera kembali. Ya, Mungkinkah itu Qin Feng? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? itu adalah arah kediaman Chen. Apakah itu Qin Feng atau gadis abadi? Itu tidak mungkin Qin Feng. Itu pasti gadis dewa. Itu Qin Feng, saya bisa merasakannya. Rasanya seperti Qin Feng mewariskan kultivasi. Mungkin bahkan berkali-kali lipat lebih kuat. Saya merasa hebat sekarang. Sangat baik, dia belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Terima kasih guru, atas bimbingan Anda. Murid berkultivasilah dengan tekun. Dan jangan pernah lalai. Ya. Sekretaris Shan. Cepat pergi cari ranting berduri. Saya harus minta maaf dengan rendah hati kepada guru. Cepatlah. Tuan Anda menjadi lebih muda. Ya, saya menjadi lebih muda. Guru menganugerahkan kultivasi The kepada film saya. was translated Sekarang, saya and juga bisa mengolah narrated teknik by abadi di masa Media. depan. Anda telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Saya juga akan dapat membantu Anda di masa depan. Jangan hanya berdiri di sana. Guru masih menunggu di luar. Cepatlah dan carikan saya ranting berduri. Tuan tua. Karena Tuan Kie telah mewariskan teknik abadi kepada Anda, itu berarti dia tidak berniat menyalahkan Anda. Mengapa Anda harus? Saya baru saja memohon kepada guru, berharap dia akan memaafkan Sisi. Meskipun guru tidak marah. Guru berkata Sisi memiliki takdir abadi yang lain. Ini membuktikan bahwa guru sudah membuat pengaturan. Keluarga Chen kita hanya membayar sedikit uang. Namun mendapatkan kesempatan untuk 2 generasi. Seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Selama upacara penerimaan murid terakhir, Sisi diam-diam berulang kali mengkritik guru di belakangnya. Saya akan meminta maaf atas pelanggaran ini atas nama Sisi. Cepatlah dan cari ranting berduri. Saya harus minta maaf kepada guru. Ini adalah sikap keluarga Chen. Ya, Pergi cepat. Meski jelas guru ada di depanku. Mengapa aku tidak bisa merasakan aura apapun dari guru terhormat? Guru murid Anda ini memawal untuk cucu perempuan saya. Selama upacara penerimaan murid terakhir, setelah Anda pergi, cucu perempuan murid Anda tidak tahu apa-apa dan memperlakukan Anda sebagai penipu. Murid siap terima hukuman untuk cucu perempuannya. Hanya memohon kepada guru agar tidak meminta pertanggungjawaban Sisi atas tindakannya. Bangunlah, jika aku benar-benar meminta pertanggungjawabannya. Bagaimana mungkin permintaan maafmu yang rendah hati bisa mencukupi? Guru, kalau begitu murid ini bersedia membuat keputusan untuk Sisi. Biarkan dia mengikuti Anda mulai sekarang melayani tab dan air. Menjadi pelayan wanita. Aku tidak akan mengizinkannya. Nona muda, Anda tidak boleh menerobos masuk Nona muda. Tuan Qin Tuan tua. Saya gagal menghentikan Nona muda. Kakek, apa yang kakek lakukan? Kakek, mengapa rambut kakek menjadi hitam sepenuhnya? Bagaimana kakak bisa menjadi begitu muda? Cepat beri hormat. Kakak Qin Feng masih berani kembali. Kita sekarang akan. Cepat beri hormat kepada guru. Nona muda tertua. Alasan Tuan tua menjadi sangat muda. Sepenuhnya karena Tuan Kie. Tuan Qin adalah dewa sejati. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi seorang immortal? Cepat minta maaf kepada guru. Dan kemudian The mohon film guru was untuk menerima translated Anda sebagai and pelayan wanita. narrated by Tidak, aku tidak mau Media. menjadi pelayan wanitanya. Sisi, untuk dapat melayani seorang abadi sebagai pelayan wanita, itu adalah sesuatu yang telah Anda kembangkan selama beberapa masa kehidupan keberuntungan. Jika guru tidak mewariskan teknik abadi, bagaimana mungkin saya bisa mencapai peremajaan seperti itu? Mengapa Anda begitu bodoh? Dia tidak memiliki takdir denganku. Sisi, kesempatan besar apa yang telah seorang abadi, garis abadi ini, pasti telah hidup
Selama waktu yang tidak diketahui monster tua sejati. Wanita ini sebenarnya adalah guru terhormat Qin Feng. Tapi, wanita ini sepertinya tidak mengenali Qin Feng. Rekan Dawis, Anda pasti bercanda. Kita tidak saling kenal. Bagaimana mungkin aku menjadi guru mulia Anda? Aku tidak bercanda. Aku awalnya hanyalah seorang fana. Jika bukan, karena guru terhormat, bagaimana mungkin aku bisa memulai jalan ini? Orang ini tampaknya tidak berbohong. Tapi aku telah mengasingkan diri dari dunia selama beberapa ratus tahun. Aku tidak pernah ingat memiliki murid seperti itu. Rekan Dawis, Anda pasti salah mengira saya orang lain. Kekuatan Anda melampaui milikku. Anda seharusnya menjadi orang terkuat di dunia ini. Bagaimana mungkin aku menjadi guru mulia Anda? Guru saya sebenarnya orang terkuat di dunia ini. Apakah kau percaya pada kehidupan masa lalu dan masa kini? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu rekan Dawis. Karena rekan Dawis tidak menyambutku, maka The biarlah film begitu. was Mengapa translated repot-repot and mengejekku narrated dengan by kata-kata? M Media. Aku tidak mengejekmu dengan kata-kata. Sama sekali tidak ada hal seperti itu di dunia ini, seperti kehidupan masa lalu dan masa kini. Bahkan jika kita memulai jalur keabadian, kita hanya hidup sedikit lebih lama. Jika kita tidak bisa mencapai terobosan, cepat atau lambat kita akan binasa karena hilang dalam aliran waktu. Setelah seseorang meninggal, mereka lenyap seperti asap. Reinkarnasi itu sama sekali tidak ada. Guru terhormat. Semua seni abadi milikku diajarkan kepadaku olehmu. Jika kau tidak percaya, lihat saja. Rekan Dawis, hentikan ini. Bagaimana kau tahu teknik keabadianku? Ini adalah teknik rahasiaku. Dari mana kau mempelajarinya? Aku tidak mencurinya. Ini adalah hal-hal yang kau berikan kepadaku sedikit demi sedikit. Ajarkan kepadaku. Apakah kau percaya sekarang guru terhormat? Jika kau masih tidak percaya padaku, dapat menghubungkan pikiranmu dengan pikiranku. Kau akan tahu setelah melihatnya. Sangat mempesona. Guru terhormat, ini adalah ingatan kehidupan masa laluku. Kau akan tahu jika kau melihatnya. Murid, apakah kau masih memiliki keterikatan di dunia ini? 500 tahun telah berlalu. Orang itu telah meninggal dunia. Aku tidak punya keterikatan lagi. Kalau begitu mari kita pergi. Kita akan menjelajah ke dunia kultivasi. The film was translated and narrated by M Media. Guru terhormat. Kau sekarang percaya pada kehidupan masa lalu dan masa kini. Apa yang terjadi kemudian? Setelah kita pergi ke dunia itu, Kemudian di dunia kultivasi, kita melewati 1000 tahun waktu. Aku menjadi yang mulia kosmos selatan. Kau juga telah menjadi yang mulia 10.000 alam. lalu bagaimana kau bisa kembali? Mengapa kau terlahir kembali? Sejauh yang ku tahu, hanya setelah orang meninggal. Kau, apakah kau sudah mati? Itu semua orang. Semua orang mati. Tahun itu, selama perang besar 10.000 alam, semua orang di dunia kultivasi berjuang mati-matian melawan musuh. Hampir semua terbunuh atau terluka. Aku juga mati dalam pertempuran itu. Aku hanya tidak menyangka mendapat kesempatan untuk memulai kembali. Guru terhormat. Dalam kehidupan itu, jika bukan karenamu menyelamatkanku, aku pasti sudah lama mati di Taisan. Kali ini, setelah terlahir kembali, tingkat kultivasiku sudah mencapai puncak kehidupan masa laluku. Jika kita kembali ke dunia kultivasi kali ini, hasilnya pasti akan berbeda. Baiklah, Mohon tunggu sebentar guru terhormat. Guru, apakah Anda akan pergi sekarang? Jika Anda akan pergi, saya mohon Anda membawa murid Anda ini. Izinkan murid ini melayani Anda di hadapan Allah. Untuk melayani Anda seperti seekor lembu atau kuda. kakek, jika kakek pergi, apa yang harus aku lakukan? Tampaknya gadis kecil ini
memiliki sedikit afinitas denganku. Guru bakat murid saya ini buruk. Bahkan jika guru mewariskan kultivasi, saya sudah tua. Saya khawatir saya tidak akan bisa memberikan banyak bantuan kepada guru. Guru mohon The terima film cucu was murid Anda ini. translated and narrated by M Media. Saya tidak meminta Anda untuk mengajarinya keterampilan apapun. Saya hanya meminta agar Anda mengizinkannya tinggal di sisi Anda, menyajikan teh dan memberikan air, bertindak sebagai pelayan. Ini dianggap keluarga Chen menunaikan sebagian kewajiban berbakti. Mengapa Anda masih berbilik terpana di sana? Qin Feng memberikan kultivasi kepada kakek, memungkinkan kakek kembali muda. Dengan kakek memimpin keluarga Chen, keluarga Chen-ku dapat makmur setidaknya selama 1 abad lagi. Kakekku merasa sulit untuk membalas kebaikan yang begitu besar. Sebagai putri dari keluarga Chen, aku harus berbagi kekhawatiran kakek. Tuan Qin, aku Chen Xixi bersedia menjadi pelayan wanitamu. Kau tidak perlu menjadi pelayan wanitanya. Kulihat bakat bawaanmu bagus, dan kau memiliki afinitas denganku. Mulai sekarang ikuti aku dan jadilah muridku. Dia tidak memiliki kecocokan denganku. Gadis abadi-abadi ini adalah guru terhormat guru, dan dia benar-benar ingin mengambil Sisi sebagai murid. Kalau begitu bukankah Sisi akan sangkatan dengan guru saya? Apa kau tidak mau? Saya bersedia. Guru di atas, mohon terima sembah sujud muridmu. Guru mulia. Anda baru saja menerima seorang adik perempuan seperguruan untukku. Mereka yang berkultivasi keabadian, mengapa harus terikat pada begitu banyak aturan? Murid. Saya di sini. Masalah di sini sudah selesai. Aku juga harus pergi. Seni keabadian telah diwariskan kepadamu. Jangan abaikan latihanmu. Murid Anda dengan hormat mematuhi instruksi Anda. Ada satu hal lagi. Setelah aku pergi, bisakah Anda membantuku menjaga bibi kecilku? Guru yakinlah, murid Anda telah mencatatnya. Guru mulia. Mari kita pergi. Mulai sekarang kau akan berkultivasi keabadian bersamaku, dan tidak boleh lagi terikat pada urusan fana. Kakek. Cucu perempuanmu pamit sekarang. Tolong jaga diri baik-baik. Sisi. Dengarkan lebih banyak guru Anda dan gadis abadi mulai sekarang. Kakek tolong jaga diri baik-baik. Tuan tua. Nona muda dan Tuan Qin sudah pergi. Ini adalah hal yang baik. Hal yang baik. Hal yang baik. Sisi sekarang juga seorang abadi. Dia telah membawa kehormatan bagi keluarga Chen kita. Cepatlah, cepat masuk ke dalam The dan film was cari Qin Feng. translated Benar, kita and tidak boleh narrated membiarkan by dia M kabur lagi. Media. Qin Feng, apakah kamu sudah pergi? Mohon jaga diri Anda di masa depan. Di aula leluhur. Gantung botak guru dan gadis abadi. Dan dirikan monumen panjang umur untuk mereka berdua. Dan catat di halaman pertama daftar keluarga. Mulai sekarang anggota keluarga Chen harus terlebih dahulu menghormati guru dan gadis abadi. Dan kemudian menghormati leluhur. Saya sudah mencatatnya. Juga. Buka halaman terpisah untuk Sisi di daftar keluarga. Please. The Chen film was Xixi dari Klan Chen. translated and narrated by M Media. Mengambil seorang abadi sebagai guru. Dan berangkat di atas awan. Membawa kehormatan bagi para leluhur. Keturunan keluarga Chen tidak boleh melupakan ini. Ya, Jangan lupa. Hal-hal yang guru instruksikan sebelum pergi. Mulai sekarang bidik kecil guru saya adalah guru besar saya. Dan selanjutnya, ia adalah leluhur dan darah keluarga Chen. Ketika murid keluarga Chen bertemu dengannya, mereka harus melakukan penghormatan junior. bagaimana dengan Sang Jonde dan putrinya Sang Yumo? Meskipun guru tidak mengatakan apa-apa, kami melakukan beberapa penyelidikan sebelumnya. Ditambah dengan penampilan mereka berdua selama upacara magang. Mereka tidak layak menjadi kerabat guru. Dan mereka juga tidak layak mendapatkan perhatian kita. Perlakukan mereka sebagai orang biasa ketika Anda melihat mereka. Ya, Qin Feng. Qin Feng. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Keluar sini. Aku membesarkanmu begitu lama.
Dan kamu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Dasar makhluk kejam dan tak tahu terima kasih. Qin Feng, Qin Feng cepat keluar. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Mulai sekarang aku akan menjadi pelayanmu. Melayanimu teh dan air. Qin Feng, Qin Feng, Apa yang kamu teriakkan di sini? Tuan Chen. Kami mencari keponakanku Qin Feng. Diam. Apakah gelar guru saya boleh Anda sebut? Penjaga. Usir kedua orang ini untuk saya. Ingat mereka. Mereka tidak boleh masuk kediaman keluarga Chen lagi. Juga bidik kecil guru saya. Selanjutnya akan menjadi leluhur keluarga Chen kita. Sampaikan instruksi ini segera. Ya, jangan sentuh aku, lepaskan aku. Jangan sentuh aku. keponakanku adalah seorang abadi. Lepaskan aku. Kami memiliki akta properti untuk pavilion ungu emas. Guru, jaga diri Anda. Guru terhormat. Aku tidak menyangka kamu memiliki bakat seperti itu. Hanya dalam 13 tahun, kamu capai tingkat kultivasi yang aku raih 100 tahun lalu. Tentu saja, saya adalah murid kesayangan guru terhormat Anda, Qin Feng. Aku ingat gerbang surgawi tidak akan terbuka selama 500 tahun lagi. Guru mulia. Itu karena tingkat kultivasi kita di kehidupan sebelumnya tidak memadai. Namun dengan tingkat kultivasi kita di kehidupan ini, kita tidak perlu lagi menunggu gerbang terbuka. Buka.